Mau cari ide jualan atau cemilan sore keluarga? Nanti ditulis dia lah mama, minyaknya ini sendiri tuh turun ya. Pastel goreng banyak fungsinya ya. Pastel goreng itu bisa jadi cemilan, bisa jadi oleh-oleh, bisa jadi buat hajatan, bisa buat ditaruh di warung ya, jadi jualan. Pokoknya banyak manfaatnya, apalagi lagi pandemi gini banyak manfaatnya insya Allah ya. Cara bikinnya gampang banget, abis itu ekonomis lagi ya bahannya, tapi harus ditonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya nggak ditonton dari awal sampai akhir nanti salah paham. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya ada pertanyaan, kalau takut gagal tanya aja di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab ya. Oke? Ngali. Jadi harus semangat ya, harus berani bikin ya, berani bikin dari sekarang. Ditunggu ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Assalamualaikum, selamat datang di tutorial tanggal tua mengubah rumahan jadi restoran. Sekarang mau bikin pastel goreng. Kita siapin air mendidih, karena ini kita akan menyuir ya. Menyuir oro-oro jamu. Ini suwe. Ya, ini sudah menggolak. Kalau mau tidak berbau amis, lapisi dibalur dengan jeruk nipis atau cuka dulu ya ayamnya. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Cuka ayam. Ini suka. Terus kita ini dulu direbus ya, direbus sampai kira-kira bisa disuir. Baru kita masak nanti ini bihunnya. Nah, sembari menunggu ngegolak, yuk kita bikin tepungnya, karena tepungnya tuh nanti nunggu ya. Kita pakai dua jenis tepung ya, ada tepung protein sedang dan protein rendah ya. Oke, kita gabruskan tepung protein ini, tepung segitiga ya. Terus jangan lupa pakai tambang dan tali. Yeay. Tepung pro rendah atau tepung kunci ya, gabruskan ya. Gabruskan. Nah, terus kita kasih garam sama kaldu bubuk, gabruskan. Kesetrum nah. Ini setrum statis. Aduk-aduk ya, secara merata. Kan ada ya yang cuma pakai tepung pro rendah aja atau pro sedang aja, itu kalau kata saya kurang sempurna hasilnya ya. Biasanya dia bakal menciut banget pas lagi dibikin. Tapi kembali ke masing-masing ya, sukanya yang mana. Kau adalah tepungku. Telur ya, bismillah, gabruskan ya. Nah, saat masuk telur kita mulai giniin ya. Ini khasnya ya, karena kalau bikin pastry, biasanya kalau bikin pastry itu adonan yang tercipta harus pastry. Pastry itu bisa nggak hanya pastel aja, bisa dipakai buat isi kulit bolen, croissant ya, makanan khas itu Perancis ya. Pastry. Dan makanan yang cross di luar gitu, biasanya dia ini adonannya kayak burgeri kayak gini, pasir ya. Tidak pakai margarin tapi pakainya minyak goreng ya. Jadi ini lebih ekonomis, kalau dijual untungnya bisa lebih gede. Gabruskan minyak ya. Sama setelah masuk minyak juga digini-gini sampai semua minyaknya tertuang. Nah, gini ya puruluk ya. Tuh. Sekarang kita kasih air ya. Bun, puruluk belinya di mana, Bun? Puruluk. Kucurkan. Aduk ya, baru saat udah mulai masuk air baru kita mulai satukan adonannya. Digabung ya. Supaya nanti mudah membentuknya. Kucurkan terakhir ya. Ini disatukan menjadi berbentuk adonan kayak gini ya. Pastiin airnya merata ke dalam adonan dulu ya,
sebelum kita istirahatin. Nah, adonannya udah gini diistirahatin dulu ya, ditunggu selama setengah jam. Nah, udah kiranya mateng, udah bisa disuir, kita angkat ya. Tapi ingat, ininya kuahnya jangan dibuang ya, nanti kita pakai buat masak isian ya. Ya, suir sampai semuanya tersuir. Kita sulap aja ya. 1, 2, 3. Tara, udah disuir. Nah, sebelumnya bawang putih dulu dimasak hingga kekuningan jauh. Gebruskan ya. Tunggu sampai kuning dianya ya. Kuning bangsat. Nih udah agak kekuningan, kita angkat ya. Udah sampai. Angkat dulu. Sebentar ya. Gebruskan. Meter. Apinya kecilin dikit supaya dia benar-benar proses pematangannya sambil wangi ya. Kalau terlalu gede keburu nggak wangi, udah gosong. Tunggu sampai dia cukup layu, nanti baru digabung lagi sama bawang dan yang lain. Udah layu, masukin ini ayamnya ya. Gebruskan yang tadi. Ini dulu sebelum tinggalan hijau satu lagi. Ini dulu sebelum kita kasih bawang, aduk dulu, baru bawang putih ya. Nih, gebruskan. Wanginya juga udah beda banget ya. Wangi bawang dan ayam. Bihun putih gebruskan ya. Sama wortel yang udah diparut. Gebruskan. Jadi warna-warni banget ya, bagus. Pakai kaldu ayam tadi. Gebruskan. Tukarkan. Ini airnya udah surut, baru kita kasih garam sama kaldu bubuk. Gebruskan. Yes, bawang daun. Gebruskan. Ya, kita aduk. Warnanya mulai cantik, mulai kaya warna. Shiny. Yeay. Nantinya. Mulai ini cantik ya. Rek ini buat saya ini kan. Enak banget ini. Enak banget. Lihat tuh. Ya. Nih bentar lagi dia surut ya. Udah surut, kita udah tinggal jadikan isian ya. Nah, udah surut ya kayak gini, baru dimatiin. Baru dimatiin. Udah siap jadi isian. Sekarang kita bikin kulitnya. Nih, udah setengah jam. Tara. Ya. Ini kita timbang per 30 gram ya. Nanggung 31. Yeay. Ya, per 30 gram ya. Ini nih. Ini ya udah ditimbang per 30 gram. Nih coba kita contohin dikasih isian. Ininya udah dilapis minyak ya biar nggak lengket. Kita begini. Bismillah ya. Pastiin dia merata, bikin lingkaran gitu ya. Oke, udah gini. Ini siap nih diisi sama ini isiannya ya. Gak usah terlalu penuh. Kalau terlalu penuh teh bisa
jadi apa kurang maksimal ya. Khasnya teh malah rada kopong justru biasa namanya. Jualan. Terus ini tutup ya. Tangkap gitu, ditangkap. Nih di sini. Ya, pastiin ujungnya menempel ya. Nih gini. Kalau misalnya nggak menempel nanti dia pas digoreng jadi nganga, kebuka. Jadi udin. Paling sebel teh lamun udah goreng teh pek nganga. Aduh, meni kumaha kitunya. Tuh. Ditarik-tarik gini supaya dia bentuknya cantik bener-bener apa? Ini ya setengah segitiga. Tuh. Setengah lingkaran, kurang ngopi. Setengah lingkaran ya. Tuh, ini udah pastiin dia menempel ya. Terus kita ini cubit. Nah, ini yang deg-degan nih. Awal-awal biasanya kurang rapi. Yang penting mah rasanya. Ya kalau mau pakai cetakan boleh ya. Wow, bumi tuh rapi banget loh. Kalau mau cetakan boleh. Ini karena ada airnya jadi rada gini. Seharusnya lebih rapi. Ya, begini kurlep ya. Kalau misalnya nggak pede 1 jari, 2 jari. Nih. Nah, begini tuh. Oh ya, siapin apa nih? Kalau misalnya ngerasa kurang rapi ya, diginiin aja ininya nih. Nih, biar dia jadi kayak runcing-runcingnya kebentuk bener gitu ya. Nih. Runcing-runcing bambu. Yeay. Tah kieu tanya. Belum rapi, udah talo lah. Pokoknya kieu nya. Taro. Jadi dilinting dulu gini. Tuh. Ya. Kalau nggak bisa 1 tangan 2 tangan nggak apa-apa. Tuh gini ya. Terusnya terus gitu ya. Ini tanpa cetakan, jadinya bener-bener keriting dibikin gini. Tuh. Fokus ke ujung ya, jangan ke tengah karena nanti dia mengembang. Tuh, nah tuh ya, kayak gini. Udah nih, panaskan minyak ya. Lihat tuh apinya tuh leutik dengan sakieunya. Kenapa? Supaya nanti si pastelnya tuh tidak bergelembung ya. Jadi memang sengaja seperti itu. Nungguin, dan ininya juga nggak usah terlalu panas banget ya. Kita masukin dulu pastelnya. Bismillah. Bismillah ya, coba iyalah, coba. Nah, ya nggak apa-apa ya, karena nanti kalau terlalu panas jadi bergelembung. Kalau misalnya dia udah mulai terlihat panas dan banyak gelembungnya, kita siapin dibalik ya, menghindari ada gelembung ya. Ini khusus kalau pengen mulus ya. Nah, ini mulai ya gelembung-gelembung keluar. Terus ini dibalik ya, pelan-pelan tuh. Ini menghindari adanya gelembung. Kerumunan. Nah, salah. Gitunya seperti itu. Balik lagi. Nah, satu lah guys. Ya, jadi nanti dia akan menggembung. Nah, udah ya, kadar coklatnya sesuai selera ya, mau rada Orang putih coklat ini. pakai coklat batang. Yeay. Udah kecoklatan ya.
kita angkat. Bismillah. Tuh ya. Jadi tuh lihat dia lah mama, minyaknya ini sendiri tuh turun ya, tuh kurlap gini ya, cantik banget tuh. Lebar imah lihat sayang kieu tinggal liwat mulus. Halusnya. Aduh imah homade. Mana mah homade imah kayak ini menjaga di toko kue geningan, toko kue nu halus tinggal bentukna hade kieu. Pakai tangan mana nyangka. Tuh mulus. Mulus pisan. Tetegang ada tapi udah kumaha lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana seperti kayak di syukuran gitu, kuning kulilingan. Manggih iya geningan alhamdulillah berlapar-laparna pokoknya Pas banyak. pas. Jeung kopi hideung. Kamu sore-sore ya. Sore Hujan-hujan. kopi hideung sebat yang suka sebat ya. Hujan-hujan ya. Hujan-hujan neng-neng.